Sejak 23 Desember tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dilarang menghadiri rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dengan mitra kerjanya di Komisi 6 DPR. Pelarangan ini sebagai turunan dari rekomendasi utama Pansus Angket Pelindo II yang meminta Presiden memberhentikan Rini dari jabatannya selaku Menteri BUMN. Pelarangan kemudian berimbas pada mandeknya sejumlah pembahasan anggaran termasuk fungsi pengawasan Komisi 6 terhadap Kementerian BUMN. Belakangan, mayoritas fraksi di DPR meminta larangan ini dicabut. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan larangan bersifat mengikat. Akankah persoalan ini dibiarkan? Kami akan membahas topik ini dalam dialog khas malam ini. Dan sudah hadir saat ini Koordinator Forum Masyarakat Memantau Parlemen atau Formapi Sebastian Salang. Selamat malam Bang Sebastian Salang, terima kasih. Sudah hadir, lalu kemudian ada Akademisi Hukum Tata Negara Refli Harun. Selamat malam Bang Refli. Baik, saya mulai dari yang terjadi hari ini begitu. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita simak dulu informasi berikut ini. Hingga kini Menteri BUMN Rini Sumarno boleh dikatakan telah mendapatkan status persona non grata di parlemen, alias orang yang terlarang untuk melakukan aktivitas kerja di DPR. Bahkan termasuk untuk membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN bersama mitra kerjanya Komisi 6 DPR RI. Larangan ini sudah diberlakukan sejak Desember 2015. Latar belakangnya adalah rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang salah satu poinnya meminta Rini diberhentikan sebagai Menteri BUMN. Pelarangan Rini ke DPR itu sendiri diputuskan dalam sidang paripurna yang diteken oleh pelaksana tugas Ketua DPR saat itu, Fadli Zon. Akibat larangan tersebut, agenda pembahasan APBN Perubahan 2016 BUMN dan rencana kerja anggaran Kementerian BUMN tahun 2017 pun terkendala. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo turun tangan dengan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI yang menyatakan mengutus Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sebagai Wakil Menteri BUMN. Tak pelak, perang dingin antara DPR dan Menteri BUMN akan terus menjadi batu sandungan terhadap hubungan program kerja dan kinerja Kementerian BUMN dan Komisi 6 DPR. Mayoritas fraksi di DPR sebenarnya sudah meminta larangan atas Menteri BUMN Rini Sumarno untuk rapat di DPR segera dicabut. Namun masih ada fraksi DPR yang menegaskan larangan tersebut masih bersifat mengikat sebelum adanya peninjauan ulang di paripurna. Jika sudah demikian, apakah bila nanti ada persoalan terkait program dan kinerja kementerian yang terhambat, parlemen akan turut bertanggung jawab? Apa yang membuat sosok Rini Sumarno seolah begitu dibenci oleh banyak anggota dewan? Isanesti, CNN Indonesia. Kita lihat yang terjadi hari ini begitu ketika rapat kerja membahas anggaran untuk Kementerian BUMN sebenarnya, tapi yang hadir diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Secara idealnya seperti apa kalau Anda melihat Bang Salang? Apakah ini kemudian tidak tepat atau bagaimana? Begini, memang pertama proses pembahasan anggaran di DPR itu pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah, ketika proses pembahasan secara keseluruhan itu sudah selesai, maka masuk tahap berikutnya proses pembahasan antara komisi dengan menteri terkait, dengan mitranya. Karena itu akan masuk ke pembahasan yang lebih detail. Gitu. Nah, kalau DPR kemudian melarang menteri bersangkutan untuk menghadiri rapat-rapat di DPR, maka otomatis dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap program-program detail yang akan dilakukan. Detail ya, yang detail tidak bisa dijalankan. Ya, begitu. Nah, memang persoalannya kemudian kalau menteri tidak hadir terus-menerus, maka otomatis anggaran di kementeriannya kan tidak bisa dibahas. Oleh karena itu jalan keluar yang sekarang ada ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Menurut saya ini sudah ini sudah salah kaprah DPR. DPR salah kaprah. DPR sudah salah kaprah. Bagaimana bisa mereka melarang seseorang yang sekarang de facto masih menjadi menteri untuk menghadiri rapat-rapat sementara menteri itu adalah mitra mereka. Begitu. Ini artinya juga menyulitkan pemerintahan ya? Ini pertama kali DPR membuat keputusan yang aneh seperti ini. Dan keputusan seperti ini menurut saya ini masih dilatari oleh rentetan persoalan yang entah karena persoalan pribadi atau apa gitu. Ini bagian dari persoalan sejak pertama kali DPR mengusulkan supaya Menteri ini dicopot, lalu kemudian Presiden tidak memenuhi
permintaan itu, lalu kemudian masuk ke angket Pansus Pelindo, lalu Pansus Pelindo sasarannya justru untuk merekomendasikan pemecatan Rini. Jadi memang Ibu Rini ini menjadi target dari DPR untuk digantikan, sehingga kemudian sebagai bentuk untuk menjaga sikap yang mereka tunjukkan itu dengan membuat larangan untuk tidak menghadiri. Jadi ini konyol menurut saya. Secara aturan tata negara seperti apa sih Bung Refli, sebuah rekomendasi pansus itu apakah memang sifatnya sangat mengikat seperti itu? Iya, pertama kita bicara dua hal ya. Pertama adalah prosedur, kedua adalah substansi. Baik. Nah dari sisi prosedur saya pernah mengkritik sesungguhnya yang namanya rekomendasi Pansus Pelindo 2 per tanggal 23 Desember kalau tidak salah, itu dari sisi prosedur cacat sebenarnya. Kenapa? Cacat ya dari sisi prosedur? Ya, karena sebenarnya kan Pansus pada waktu itu belum menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang MD3, harusnya ketika sudah selesai itu dilaporkan secara utuh ke paripurna, lalu dibagikan, lalu kemudian ada pemandangan praksi. Nah setelah itu baru diambil keputusan. Nah kemarin itu tidak, karena pansus baru separuh jalan. Jadi ketika separuh jalan dipaksakan untuk membuat rekomendasi, dan rupanya rekomendasi itu sudah memakan korban RJ Lino paling tidak yang ditersangkakan. Nah rupanya rekomendasi itu tidak hanya RJ Lino tapi kemudian juga memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno. Nah ini dari sisi prosedur saja sudah keliru, apalagi substansinya. Substansinya lebih keliru lagi. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya memberhentikan dan kemudian mengangkat menteri kan hak prerogatif presiden. Jadi bertabrakan gitu ya? Jadi DPR itu tidak memiliki kewenangan kecuali untuk jabatan-jabatan yang memang DPR dimintakan untuk fit and proper test dan persetujuan. Seperti sekarang Tito Karnavian. Kalau kalangan DPR menolak ya tidak bisa dilanjutkan. Karena dalam undang-undangnya minta persetujuan DPR ya? Ya, jadi misalnya Gubernur BI misalnya, atau misalnya State Auxiliary Agency, anggota KPU, Bawaslu dan lain sebagainya yang harus diajukan ke DPR. Nah, menteri itu semata-mata hak prerogatif presiden, dan hadirnya menteri itu, ya, dia itu sebagai pembantu presiden. Jadi kalau menolak menteri sebenarnya menolak presiden akhirnya, dan ini aneh, karena presidennya ini adalah presiden yang diusung oleh partai PDIP. Justru PDIP yang kemudian menolak menteri dari Presiden Jokowi. Oke, baik, baik. Tetapi kalau pemirsa atau masyarakat awam agak aneh melihat ini, sebenarnya kita semua tidak aneh. Karena? Ya karena sebenarnya kan ini kan soal-soal pribadi saja. Pribadi ya? Soal-soal pribadi yang kemudian masuk ke ranah publik, masuk dalam proses politik. Maksudnya ranah pribadi ini sengaja mengincar Menteri Rini atau? Ya sebenarnya kan hubungan yang memburuk ya antara tepatnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Rini Sumarno yang kita tahu dulu sangat akrab, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, kemudian hubungan memburuk, dan hubungan memburuk ini kemudian akhirnya menjadi ke masalah lembaga kemudian. Menjadi masuk masalah lembaga. Nah ini yang menurut saya kita harus melihat ini jangan terbawa ya, jangan terbawa arus seperti itu, dan saya sih sebenarnya appeal ya kepada pihak-pihak yang membawa masalah-masalah pribadi, relationship pribadi ini ke dalam ranah kelembagaan atau publik. Ya mestinya jangan begitu. Toh kalau seandainya kita ingin merekomendasikan pemberhentian Rini Sumarno misalnya, ya dia harus dilihat kinerjanya seperti apa. Oke, baik. Kita minta tanggapan dulu dari politisi PDI Perjuangan, juga dari fraksi PDI Perjuangan yang sekaligus juga pernah menjadi anggota Pansus Angket Pelindo 2, Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, selamat malam Bung Indra, selamat malam Bung Refli dan Pak Sebastian Salang. Malam Bung Masinton. Bang Masinton, ini kan sudah didengar tentu saja tadi penjelasan, kalau boleh sedikit saya rangkumkan begitu ya, dari Bang Sebastian Salang bilang ini memang DPR keputusannya aneh, salah kaprah, sepertinya kemudian akhirnya terlihat bahwa Rini menjadi target sebenarnya. Konyol bahkan ya. Konyol. Oke, saya jawab dua-duanya. Oke, baik, silakan Bang Masinton. Pertama saya bantah dulu argumen dari Pak Sebastian Salang yang menyatakan bahwa ini konyol atau segala macam. Itu diatur di undang-undang, Pak. Undang-undang MD3 itu mengatur DPR dalam melakukan fungsi pengawasannya, ya. Dia bisa tidak
menindaklanjuti rapat-rapat dengan mitra kerja dari DPR, ya, ketika memang dalam fungsi pengawasan itu ada rekomendasi yang tidak dijalankan. Itu perintah undang-undang, itu bukan maunya DPR. Nah, itu satu. Yang kedua, apa yang dijelaskan Bung Refli Harun itu, ya, kalau tadi disimplifikasi bahwa ada persoalan personal di sini, tidak ada. Jadi saya bisa membaca alur pemikiran Bung Refli Harun. Seperti apa itu misalnya? Dia membela atasannya, dalam hal ini sebagai komisaris utama Jasa Marga. Beliau harus membela atasannya. Jadi posisi harus jelas dulu ini. Gitu Jadi urusannya tidak ada urusan personal, Pak. Tidak ada urusan PDI Perjuangan dengan posisi Ibu Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Tidak ada urusan apa ini. Pendapat itu hasil paripurna, Pak. Ya, hasil paripurna DPR yang disepakati secara aklamasi oleh 10 fraksi di DPR RI. Jadi saya coba menginikan dulu agar pendapat itu tadi bisa saya jelaskan gitu ya. Saya bantahkan bahwa itu bukan persoalan urusan PDI Perjuangan, urusan ini tidak. Jadi DPR sengaja jadi incaran atau target salah? Salah. DPR secara institusional dalam melakukan fungsi pengawasannya, ya, jika ada pelanggaran undang-undang maka DPR bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Itu sebagai rekomendasi dan dalam rekomendasi Pansus Pelindo II ditemukanlah bahwa ada pelanggaran dalam undang-undang pelayaran, ada pelanggaran dalam undang-undang BUMN. Maka dengan menghormati hak prerogatif presiden, ini rekomendasi institusi DPR, merekomendasikan supaya Menteri BUMN dievaluasi. Diberhentikan atau dievaluasi? Diberhentikan. Dievaluasi dan diberhentikan. Nah, diberhentikan, diberhentikan dengan menghormati prerogatif presiden. Itu kan sebagai sebuah rekomendasi. Ya, tapi rekomendasi ini kemudian mengikat. Penyelidikan itu keluar dari hasil penyelidikan. Penyelidikan Pansus Angket Pelindo II. Jadi jangan dikatakan bahwa itu maunya PDI Perjuangan. Salah ya. Di DPR itu 10 fraksi, Pak. Dan hasil dari penyelidikan 10 fraksi ini melalui Pansus Angket Pelindo II ada pelanggaran dan ada ketidakpahaman dari Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai pelaksana undang-undang dia tidak menjalankan amanat undang-undang. Baik, Bang Masinton. Rekomendasi itu dia punya implikasi. Ketika dia dianggap bermasalah, maka Komisi 6 sebagai mitra dari Kementerian BUMN dia berhak untuk menolak. Baik. Bang Masinton, pertanyaan saya selanjutnya begini, Bang Masinton. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, dengan rekomendasi yang seperti itu diajukan termasuk Anda dari PDI Perjuangan yang menjadi salah satu anggota Pansus Angket begitu. Dengan kondisi saat itu kemudian apakah berpikir bahwa kondisi saat ini justru kemudian mempersulit Presiden sebagai kepala pemerintahan begitu, padahal Presiden ini kita tahu diusung dan didukung secara utama oleh PDI Perjuangan, partai tempat Anda begitu. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tadi Bung Refli Harun begitu, saya ke Pak Bang Masinton begitu. Tadi disebutkan bahwa secara prosedur itu memang salah juga atau cacat karena memang prosesnya belum selesai begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bang Refli ya. Pada bulan Desember itu. Mana Mas? Sorry, maaf lagi jalan. Mana? Ya, prosedur dari rekomendasi Pansus ini disebut cacat. Nggak ada yang cacat. Karena hasil dari Pansus itu harus dilaporkan ke
badan musyawarah, dan badan musyawarah DPR itu kemudian mengagendakan paripurna, dan dalam paripurna itu disampaikan rekomendasi itu. Jadi hasil rekomendasi dari Pansus Pelindo II itu sudah mengikuti tata aturan perundang-undangan, ya, melalui hasil dari penyelidikan, kemudian disampaikan dalam forum paripurna. Nah, forum paripurna itu kan sebuah keputusan bukan lagi keputusan di antar alat kelengkapan, tapi itu sudah keputusan paripurna DPR secara kelembagaan. Itu. Baik, Bung Masinton, juga disebutkan bahwa ketika rekomendasi tadi disebutkan, Anda juga menyebutkan bahwa dengan menghormati hak prerogatif Presiden. Tapi rekomendasi ini kan kemudian pada intinya bertabrakan dengan hak prerogatif Presiden. Ya, dengan menghormati hak prerogatif Presiden sebagai rekomendasi itu kan bisa dilaksanakan Presiden, bisa tidak. Nah, dalam rekomendasi itu tentu menjadi catatan kepada Presiden, dan juga menjadi kami sampaikan bahwa dari hasil penyelidikan dalam konteks pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya undang-undang BUMN dan juga undang-undang pelayaran berkaitan dengan tata kelola pelabuhan Indonesia, ada yang dilanggar di sana, ada unsur pembiaran juga dalam pelanggaran undang-undang itu. Nah, itulah yang kami sampaikan menjadi sebuah rekomendasi. Dan kemudian dalam aspek pelanggaran hukumnya, itulah yang kami sampaikan kepada institusi penegak hukum. Begitu. Nah, maka selesai pansus itu KPK juga mengeluarkan putusan dari hasil penyelidikan KPK sebelumnya, ya, mentersangkakan RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II saat itu, dan juga Barreskrim Mabes Polri juga sudah mentersangkakan. Jadi kami memilah bahwa kami bukan eksekutor. DPR dalam fungsi pengawasannya terhadap jalannya undang-undang itu kami merekomendasikan. Ada rekomendasi itu kepada Presiden, dan ada rekomendasi ke institusi penegak hukum. Jika ada pelanggaran hukum dari aspek penyelidikan di Pansus Angket Pelindo II itu. Begitu. Dalam rekomendasi itu sebenarnya juga menyertakan agar DPR RI tidak melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, ataukah hanya meminta Presiden mengevaluasi dan memberhentikan Menteri BUMN? Ya, jadi begini, kami menyampaikan supaya dievaluasi dan diberhentikan, tentu dengan menghormati prerogatif Presiden. Kami sampaikan di depan itu menghormati prerogatif Presiden. Terus kemudian implikasi dari itu adalah ketika rekomendasi itu belum sepenuhnya dilaksanakan, maka ya DPR dalam hal Komisi 6 sebagai mitra kerja dari Kementerian BUMN, berdasarkan Undang-Undang MD3 diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti sesuai Undang-Undang MD3 itu dengan mitranya seperti apa gitu. Nah, mitra itu kalau memang dia harus dievaluasi dan tidak dianggap ada melakukan penyimpangan apa segala macam, Komisi 6, ya, saya lupa ayatnya, tapi komisi bersangkutan itu bisa di samping meminta rapat, juga bisa menunda rapat. Itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada DPR. Melarang hadir atau menunda rapat atau seperti apa maksudnya, Bang Masinton? Ya, boleh tidak rapat. Jadi umpama itu bisa bukan sifatnya larangan, tapi menunda, begitu ya, menunda rapat. Ya, jadi untuk tidak rapat-rapat dulu gitu dengan kondisi yang bersangkutan, kan begitu. Oke. Nah, maka boleh saya garis bawahi, Bang Masinton, maaf, kita harus klarifikasi secara detail. Apakah itu boleh ataukah tidak boleh menghadiri larangan? Jadi boleh menunda rapat, tidak rapat-rapat dulu dengan Menteri BUMN, ataukah tidak boleh hadir Menteri BUMN ke DPR? Bukan tidak boleh hadir menghadiri rapat DPR dengan Komisi 6. Ya, Komisi 6 punya kewenangan untuk tidak mengundang
Menteri BUMN untuk datang rapat. Ini berbeda dengan pernyataan Komisi 6 sendiri yang katanya sudah berulang kali mengirim surat ke pimpinan DPR agar bisa menghadirkan Rini begitu dalam rapat kerjanya begitu. Ya, saya nggak tahu karena saya di Komisi 6 yang saya jelaskan secara perundang-undangan, komisi bersangkutan bisa menolak untuk rapat dan bisa mengundang rapat dan bisa menunda rapat. Gitu ya. Ya, DPR kan punya kewenangan itu. Jadi bukan saya di Komisi 3. Ya, jadi bukan keharusan atau kewajiban begitu intinya ya. Bahwa komisi menghadirkan menteri Rini atau tidak begitu ya. Ya, komisi bersangkutan itu umpama seperti saya di Komisi 3. Komisi 3 punya kewenangan untuk menunda rapat dengan mitra kerja umpama dengan KPK atau Polri atau apa. Ya. Bisa kami memanggil rapat kapan saja juga bisa, tergantung tingkat urgensinya. Oke, baik. Nah, itu. Tapi ini bagaimana Bung Salam? Ini kalau yang terjadi hari ini kan kondisinya beda. Sampai kemudian Presiden harus mengirim Menteri Keuangan untuk mewakili Menteri Rini. Artinya kan memang Menteri Rini tidak bisa hadir begitu. Yang dijelaskan jelas nih penjelasan Mas Hinton soal. Jadi begini, sebentar. Soal duduk persoalan. Pertama sudahlah. PDIP nggak usah mengelak bahwa seolah-olah tidak ada persoalan sama sekali dengan Rini. Wong PDIP yang paling kenceng kok mendesak supaya Ibu Rini diganti. Jadi itu hak PDIP, Tetapi fakta bahwa kita bisa buka kok semua dokumen ada di media massa PDIP yang paling kencang mendesak itu. Itu satu. Jadi itu perlu dijelaskan. Jangan bilang tidak. Itu faktanya ada. Yang kedua begini, yang mau kita bicarakan ini. Kalau ikut logika berpikir, mudah-mudahan bukan cara berpikir DPR yang kayak begini gitu ya. Bahwa kalau rekomendasi, mereka membuat pansus, lalu salah satu rekomendasinya menteri yang dipecat. Ya. Dengan menghormati prerogatif tadi kata-katanya. Lantas kemudian bagian dari rekomendasi itu tidak boleh menghadiri rapat-rapat di DPR. Andai kata semua menteri itu diperlakukan seperti itu, maka stucklah Republik ini. Berhenti gitu. Jadi ini logika berpikir yang menurut saya keliru dari DPR. Mestinya kalaupun ada rekomendasi seperti itu, maka kalau Presiden tidak menindaklanjuti rekomendasi itu, otomatis dia kembali lagi. Karena bagaimanapun menteri yang bersangkutan itu wajib memberikan penjelasan atau pembahasan bersama mitranya di DPR tentang rancangan anggaran untuk 1 tahun anggaran gitu. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus logika seperti ini, maka nanti lama-lama semua menteri direkomendasikan untuk dipecat oleh DPR. Begitu, dan itu bukan urusan DPR gitu. Yang kayak begini-begini. Nah, ini yang saya bilang, ini baru pertama kali Bung Masinton seperti ini. Tapi kalau soal misalnya menunda rapat itu biasa terjadi di DPR. Menterinya meminta supaya rapatnya tidak dilakukan pada saat itu, ditunda ke waktu berikutnya, itu biasa. Atau sebaliknya, DPR meminta supaya rapatnya ditunda, itu biasa. Begitu. Tetapi kalau melarang menterinya untuk hadir di DPR, ya lalu kemudian tugas pengawasan mereka kepada siapa? Itu satu. Yang kedua begini, jangan lupa, menteri itu adalah wakil dari pemerintah, dari presiden untuk pembahasan anggaran di DPR. Kalau ini tidak diterima, maka sama dengan menolak presiden. Nah, ini yang kencang, ini PDIP gitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya... Diberikan kewenangan dalam undang-undang tadi menurut Bung Masinton. Iya betul. Tapi kan PDIP ini kan sebagai partai pengusung utama. Jadi menurut saya agak aneh. Lalu hal yang lain begini. Apakah sikap PDIP ini sama dengan semua menteri? Atau hanya dengan Rini aja? Nah, baru di situ bicara ada masalah personal. Iya kan? Jadi ini tidak berdiri sendiri Bung Masinton. Please, kita semua membaca, masyarakat juga melihat itu. Salah. Pak Sebastian memahaminya salah. Itu keputusan institusi, Pak, bukan keputusan PDI Perjuangan. Salah, Bapak. Ini keputusan institusi DPR diambil melalui pansus, khususan panitia khusus hak angket. Tidak bisa juga semua menteri diperlakukan sama, tidak, tergantung tingkat pelanggarannya, tingkat penilaian dari DPR. Jadi kalau pansus itu putusan DPR, itu juga sesat.
Ya, yang saya persoalkan pernyataan Mas Hinton itu, sebentar. Yang saya persoalkan pernyataanmu tadi yang mengatakan sama sekali tidak ada urusan PDIP. Sementara kita semua baca di media, kita mendengar di televisi, itu PDIP sangat ngotot kok sejak awal sebelum pansus Pelindo II itu PDIP sudah minta kok. Supaya mengganti. Itu yang saya bilang. Tapi kalau soal keputusan pansus itu keputusan DPR bukan keputusan PDIP, kita juga tahu. Begitu. Tetapi ya, bapak-bapak membaca media, ya narasumbernya kebetulan yang diundang media itu dari PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan lah yang ngomong. Oke. Tapi sebenarnya sikap itu sikap secara kelembagaan, Pak. Seluruh fraksi begitu ya? Iya. Kebetulan aja narasumber yang diminta pendapat itu oleh PDIP. Fraksi PDI Perjuangan, makalah jadi jangan dibaca di permukaan saja dong. Bapak-bapak kan jadi giliran saya ngomong kapan? Oke, baik. Melakukan pengamatan dari dalam juga. Oke, Bang Masinton, nanti kita nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu karena permasalahannya yang saya masih bingung tadi penjelasan Bang Masinton adalah ini sebenarnya dalam rekomendasi meminta Presiden mengevaluasi lalu memberhentikan Menteri Rini ini. Apakah kemudian ada turunannya juga melarang menteri ini datang begitu untuk menghadiri rapat kerja dengan komisi terkait? Karena yang terjadi dampaknya sekarang itu yang terjadi begitu, Bang Masinton. Kita akan perjelas lebih lanjut. Kita break terlebih dahulu ya, Bang Masinton. Kita lanjutkan lagi saat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ternyata Presiden sudah berkirim surat ke kita, ke DPR, bahwa yang mewakili pemerintah untuk membahas di Komisi 6 untuk Kementerian BUMN itu Pak Bambang Brojo, Menteri Keuangan. Saya pikir tadi udah kita ambil kesimpulan di rapat pimpinan bahwa itu tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya minta pendapat dari Bung Refli. Bung Refli, bagaimana kemudian kalau misalnya ini kemudian rekomendasi ini tidak bisa dicabut juga dari surat yang kita lihat baca yang dikeluarkan oleh PLT Ketua DPR saat itu, Pak Fadlizon, bahwa memang tertulis jelas di situ tidak meminta agar tidak menghadirkan Menteri Rini di rapat-rapat kerja. Saya ingin mengatakan begini, kalau Pak Mas itu kan he is doing his job, ya kan? Dia melaksanakan pekerjaannya. Pasti dia akan ngomong begitu. Termasuk juga misalnya mengatakan saya dalam jabatan tertentu. Tetapi kita ingin kembalikan pada porsinya ya dalam perspektif hukum tata negaranya. Begini, kita ini kan kalau kita bicara mengenai constitutional perspektif kita mengenal yang namanya check and balances system. Ya. Kita mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan. Nah, salah satu pemisahan dan pembagian kekuasaan itu adalah urusan executive affairs itu adalah urusan presiden, termasuk dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, sementara DPR punya ranah pengawasan. Kalau misalnya pengawasan itu salah satunya angket misalnya, angket itu kan ditengarai ada pelanggaran undang-undang. Ya. Maka kemudian silakan lakukan penyelidikan, lalu kemudian hasilnya itu adalah biasanya diberikan kepada penegak hukum karena ini adalah ranah penyelidikan, ya indikasi-indikasi seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dihasilkan DPR itu tidak binding. Kalau binding dia jadi penegak tidak hukumnya. Mengikat ya? Tidak binding ya. Pengertian binding itu lebih pada due process of law-nya. Jadi apa yang dihasilkan oleh pansus itu, angket itu menjadi bahan. Seperti misalnya angket Senturi menjadi bahan bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti. Nah, dalam konteks ini ya penegak hukum sudah menindaklanjuti dengan menetapkan Linus sebagai tersangka. Tetapi yang menjadi persoalan kan ada pemboncengannya itu. Pemboncengannya itu adalah meminta agar menteri diberhentikan. Lalu ancamannya adalah kalau tidak diberhentikan tidak boleh lo rapat
Nah, ini institusionalisasi sesungguhnya. Makanya saya katakan tadi ada agenda pribadi yang diinstitusionalisasi, dimasukkan di dalam forum DPR. Saya sering kok bertemu dengan anggota-anggota DPR ketika mereka kemudian menyampaikan kesimpulan itu, diinjek kakinya biar tidak banyak cincong lagi. Kenapa? Karena memang agenda PDIP yang ingin dimasukkan di dalam rapat paripurna itu sebelumnya masuk ke Bamus. Padahal pada waktu itu belum selesai sebenarnya pansusnya itu. Padahal Undang-Undang MD3 mengatakan pansus itu harus selesai dulu, lalu melaporkan hasilnya kepada paripurna, lalu kemudian dibagikan ke semua anggota, pemandangan fraksi, barulah kemudian hasil itu diterima atau ditolak. Saya boleh berhenti sampai di sini dulu, karena ini harus diklarifikasi ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini tadi yang maksudnya tadi disebut Caca dan belum selesai prosesnya. Jadi memang gini, kalau yang dimaksud Pak Refli itu, ya, kalau ya pansus itu sudah berakhir. Nah, ini kan belum, ini hasil penyelidikan tahap pertama. Ada tahap diberikanlah rekomendasi itu. Dia tidak perlu cukup pandangan masing-masing fraksi disampaikan dalam forum Pansus Pelindo II. Baik. Jadi jika nanti selesai tahap penyelidikan berikutnya dan pansus dinyatakan sudah berakhir, barulah masing-masing fraksi memberikan pandangannya di forum paripurna. Saya bisa nggak dimpain sedikit ya? Coba bayangkan ya, ini kan sama seperti kita bekerja dengan metode ilmiah. Ya. Disuruh bikin 5 bab. Baik. Lalu baru bab kedua, lalu tiba-tiba ada kesimpulan. Dan kesimpulannya memaksa presiden untuk melaksanakannya. Cara berpikirnya aja aneh sudah. Iya kan? Nah lalu kemudian ya saya tahu caranya. Kenapa? Karena bekerjaan dengan pada waktu itu ada isu reshuffle dan lain sebagainya. Sehingga kalau agak dipaksakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur orang tahu kok ini kan memang ada soal-soal pribadi. Cuma ya masalahnya sekali lagi pribadi itu indikasinya apa sih? Ya? Karena tadi sudah dibantah kan soal pribadi itu. Udahlah, kita tahu semua awalnya Ibu Rini sama Bu Megawati itu sangat friendly. Tetapi kemudian di tengah jalan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya karena soal-soal tertentu yang juga terkait dengan... Masalahnya ini dibantah sama Bung Masinton tadi kan? Ya, saya bilang he is doing his job. Dia melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana Bung Masinton? Itu harus dibantah. Iya, he is doing his job. Gitu. Bung Refli kan posisinya sebagai komisaris utama lagi ahli ini ya, ternyata cara berpikirnya masih dia dengan posisinya sebagai komisaris utama tadi. Nah, saya berharap kenapa? Harusnya pandangan Bung Refli, Bung Masinton, rakyat masyarakat tahu semua. Jadi Anda tidak perlu membelokkan fakta begitu sebenarnya. Everybody knows mengenai hal ini. Kan dulu kan ada trio macan yang diincerkan Bu Rini, Luhut Panjaitan sama Andi Wijayanto. Andi Wijayanto sudah selesai, Luhut tergeser dan lain sebagainya. Everybody knows. Kita kembali fokus ya, Bung Masinton, Bung Refli. Everybody knows. Pendapat Bung Refli pribadi secara subjektif boleh, tapi faktanya tidak seperti itu. Ada 10 DPR Pak, 10 fraksi. Hari ini ya pernyataan dari Azam ya dari Demokrat Komisi 6 mengatakan sebenarnya 9 fraksi sudah menginginkan untuk rapat dengan Bu Rini lagi. Itu pemberitaan. Cuma PDIP yang nggak mau. Nah, bagaimana, cuma Ketua Komisi 6 ya mengatakan mereka bisa rapat kalau surat banning itu, surat dicabut. Nah, suratnya itu nggak mau dicabut. Jadi sebenarnya institusionalisasi. Tapi surat ini sebenarnya wewenang siapa? Pimpinan DPR atau PDIP? Kan tidak mungkin fraksi PDIP. Ya, pimpinan DPR lah. Pimpinan DPR, ya. Gitu. Tapi kan masalahnya kan PDIP masih mengganduli. Itu persoalannya. Gitu loh. Apakah mungkin bisa hanya fraksi PDIP kemudian menggandoli bahwa kemudian mereka kan senang kalau seandainya fraksi PDIP yang fraksi pemerintah itu justru menggarap pemerintahnya sendiri. Artinya mereka kan tinggal tepuk tangan. Benar. Secara aturan konstitusi begitu bisa tidak kemudian sebuah fraksi minta agar pimpinan DPR kalau kita bicara minta itu kan soal politik.
Yang kita bicarakan ini adalah kemudian diparipurnakan yang seperti itu. Yang saya katakan paripurnanya itu baru bab 2. Sebenarnya masih cacat hukum, belum completed pekerjaannya. Coba bayangkan kalau kita membuat skripsi atau disertasi atau tesis, dimarahin dosen itu. Baru bab 2 sudah kesimpulan lalu memaksakan kesimpulan itu. Itu saya ingin coba cara berpikir kan cara berpikir akademik. Itu kesimpulan awal aja. Iya. Kalau kesimpulan awal mana bisa kita kemudian dipaksakan. Apalagi jangan-jangan kesimpulan akhirnya bisa berbeda. Bung Masinton, saya ingin coba samakan ya begitu ya supaya kita kembali clear yang soal hubungan dari rekomendasi. Kalau rekomendasi kan dikeluarkan oleh Pansus, tapi ini kemudian menjadi tidak bisa hadir ini karena salah satunya adalah surat dari PLT pimpinan DPR begitu. Yang satu PLT-nya adalah ya itu yang diminta Pansus. Gitu. Itu yang jadi begini, ini sama tidak sebenarnya. Mekanisme DPR-nya adalah ya DPR Pansus itu tidak boleh berkirim surat langsung kepada Presiden. Karena kepada Presiden itu harus institusi pimpinan DPR. Maka kemudian caranya adalah kehendak Pansus itu diinstitusionalisasi ke DPR dulu. Dimasukkan ke rapat paripurna yang sesungguhnya belum bisa mengambil keputusan akhir mengenai Pansus Pelindo II karena belum selesai. Nah, karena sudah dimasukkan ke dalam forum paripurna, lalu kemudian hasilnya adalah tadi ya melarang. Nah, untuk melarang itu kan tidak bisa surat dari Rieke Diah Pitaloka ketua Pansus, harus surat dari pimpinan DPR. Kan begitu. Nah, pimpinan DPR inilah yang berkirim surat kepada pemerintah. Nggak, maksud saya ingin meluruskan rekomendasi meminta Presiden mengevaluasi atau memberhentikan Menteri Rini itu, apakah kemudian langsung berkorelasi dengan meminta pelarangan itu tidak seperti yang dimaksud Pansus, Bung Masinton? Meminta Menteri Rini tidak hadir ke DPR. Jadi begini, ya permintaan itu bukan dari PDI Perjuangan. Ini yang dilepaskan dulu lah cara pandang. Benar ya. Oke, Bang Masinton. Maksud saya itu dari Pansus itu persis yang tidak seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR dalam suratnya bahwa meminta agar Menteri Rini tidak hadir dalam pembahasan anggaran. Kalau rekomendasi ini kan katanya tadi terserah Presiden mau melaksanakan atau tidak. Katanya seperti itu kan tadi. Bukan Pansus Komisi 6. Berdasarkan hasil dari hasil paripurna yang belum ditindaklanjutin. Dalam Undang-Undang MD 3 itu diatur. Jadi surat yang meminta supaya Menteri Rini tidak hadir surat ke Presiden itu bukan dari Pansus, nggak boleh Pansus atau alat kelengkapan Dewan menyuratin institusi pemerintah. Tapi masalahnya Komisi 6 9 fraksi disebutkan meminta agar sebenarnya surat itu dicabut agar bisa rapat dengan Menteri Rini di luar fraksi PDI Perjuangan, begitu pernyataan dari begini Pak, ya kalau 9 fraksi itu setuju, ya. Kalau hanya cuma PDI Perjuangan yang tidak setuju, umpamanya, kan tinggal voting jika itu benar. Ini kan masih katanya. Jangan gitu Pak. Itu terlalu dangkal analisanya. Ini keputusan lembaga, institusi. Harusnya adalah Menteri Rini lah yang sadar diri bahwa bahwa dia bermasalah dan tidak diterima di DPR sebagai mitra kerjanya. Menteri Rini harusnya jangan membebani Presiden. Dia menyatakan dirinya mundur. Baik. Itu harusnya gentle. Baik, singkat. Itu maunya PDIP kalau dia mundur itu. Salah. Ya, ini kan begini. Kita ini kan diskusi. Nggak, dampaknya Pak. Baik. Gini. Tapi ini saya ingin langsung lompat ke soal dampaknya nih. Kita dari tadi bicara soal prosedur dan segala macam. Ini dampaknya apa nanti kalau memang berlama-lama seperti nanti? Kalau kita ini kan tidak punya kepentingan Ibu Rini mau tetap menteri mau di reshuffle itu nggak penting buat kita. Tetapi yang kita diskusikan ini adalah bagaimana meluruskan cara berpikir mereka sebagai pejabat negara dan sistem yang bekerja di dalam sistem. Begitu, karena kalau cara berpikirnya kacau, mereka tadi diakui sistemnya sudah berjalan sesuai sistemnya itu menjadi kacau balau, ini akan repot nanti ke depan. Baru bab 2 sudah ada kesimpulan. Begitu. Jadi itu yang mau kita diskusikan hari ini. Gitu. Nah, karena itu menurut kita apa yang sudah dilakukan ini fatal ke depannya. Ini fatal dan ini baru pertama kali. DPR mengeluarkan surat resmi untuk melarang menteri hadir di DPR. Ini baru pertama kali. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Menurut saya, sebaiknya kalau PDIP ini punya jiwa besar, sebaiknya konsolidasi lagi fraksi-fraksi yang lain untuk segera mencabut surat itu. Sehingga menteri
bisa kembali lagi ikut rapat bersama. Rapat apa saja? Tidak cuma dalam proses pembahasan anggaran, tapi juga terkait dengan tugas-tugas menteri, kecuali mereka mendesak hari ini juga supaya menteri ini dicopot. Tapi faktanya kan presiden nggak. Kondisi tidak ini mencopot menyandra presiden sebagai kepala pemerintahan tidak? Oh ya, tentu saja secara tidak langsung sebetulnya teman-teman ini itu melawan presiden. Dan yang aneh itu adalah kan PDIP ini adalah partai pendukung pemerintah, ya kan? Tetapi yang paling getol itu menyikat pemerintah dalam rapat-rapat di DPR hanya karena persoalan-persoalan yang terkait dengan Menteri Rini, ya, Luhut Panjaitan, dulu Andi Wijayanto, Trio Macan dan lain sebagainya, BG, ya kan, Kapolri dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini masyarakat bukan tidak tahu, masyarakat kan sudah cerdas. Nah, hanya memang sekarang ini bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada publik. Jadi biar nanti publik menilai sebenarnya siapa sih yang rasional, siapa yang tidak rasional dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan kita lihat nanti. Iya, kita akan lihat siapa sesungguhnya yang rasional dan tidak. Dan ini kalau nggak dicabut, ini selama 5 tahun Pak Ibu Rini nggak boleh masuk DPR, kan kacau kalau. Kita akan lanjutkan lagi lain kali. Bagaimana, apakah mungkin fraksi PDI Perjuangan berubah pikiran atau memang ini sudah sesuai dengan sistem yang diyakini tadi oleh Bung Masinton? Tapi kita harus akhiri dulu perbincangan tentang hal ini saat ini. Ya, sedikit saja Bung Masinton, ya. Saya mau meluruskan aja, itu bukan maunya PDI Perjuangan, ya. Undang-undang mengamanatkan itu pasal 98 Undang-Undang MD3. Kira-kira tapi PDP sadar tidak kemudian ini akan menyulitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo? Oh tidak, justru Menteri Rininya dong yang harus tahu diri dia sudah salah. Antara undang-undang dia harus menyatakan mundur, jangan membebani presiden. Itu dong. Bapak-bapak pengamat itu harusnya mengarahkan bahwa Rini harus dia salah kok. Melanggar undang-undang. Yang membebani nggak punya kepentingan untuk membuat Ibu Rini mundur. Kita yakini pendapat sekarang masing-masing, kita lihat nanti lanjutannya ke depannya seperti apa. Semoga tidak berlama-lama, presiden juga tidak tersandra oleh masalah ini. Terima kasih Bung Masinton Pasaribu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bung Sebastian Salang dan kemudian salam Bung Masinton. Terima kasih, selamat malam. Siap Komandan. Baik.